Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar coding hari ini. Oke, untuk membangkitkan semangat, ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat! Sudah pada sarapan? Sudah mandi? Ada yang nggak mandi? Mandi semua ya. Oke. Jadi sekarang kita memulai pembelajaran ini. Kita mau belajar apa sekarang? Coding dan kecerdasan artifisial. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kalian buat, setiap usaha yang kalian lakukan untuk belajar, itu pasti ada hasilnya, walaupun usaha itu sekecil biji kacang hijau. Oke, kita mau belajar tentang manfaat kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak kalian ketemu orang luar negeri atau ketemu orang bule di sekitaran rumah? Pernah? Oke. Bagaimana kalian melihat orang bule itu? Oh, gede, bagus. Terus? Apa? Wajahnya putih, Bu. Terus apa lagi? Hidungnya mancung, oke. Terus rambutnya putih apa pirang? Hah? Keribo. Oke, pernah lihat mereka berbicara? Apa ekspresimu? Ngomong apa dia? Ya, nggak tahu. Kenapa? Karena mereka pakai bahasa apa sih? Bahasa Inggris. Kalau orang Rusia ya pakai bahasa Rusia. Terus kalau kita misalnya diajak ngomong gitu, hey, what is your name? My name is Arda. Oh, masih ngerti. I lost my map. Can you tell me how to go to Simpur? Enggak. Begitulah keadaannya kalau kita ketemu orang luar negeri yang kita tidak mengerti bahasanya. Nah, kalau kayak gitu, apa yang kamu lakukan ketika kamu nggak ngerti? Di majalah Bu nggak ngerti gitu ya? Dia aja, nggak tahu gitu. Di sini dari pertanyaan ini nanti kita akan belajar bagaimana caranya kita memanfaatkan teknologi untuk ketemu orang-orang yang seperti ini. Oke, apa ya manfaat kita belajar materi ini? Yang pertama, kecerdasan AI, pengertiannya sudah sering Bu Cia sampaikan. AI adalah teknologi yang meniru cara berpikir manusia, ya kan? Dan sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari AI atau kecerdasan artifisial, peserta didik menyadari bahwa teknologi dapat membantu manusia menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan efisien, namun perlu digunakan secara bijak supaya tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu manfaatnya kita belajar materi pemanfaatan ini. Tujuan kalian belajar materi ini adalah untuk mengidentifikasi manfaat kecerdasan artifisial dalam berbagai aspek kehidupan. Terus metode pembelajaran yang akan kita gunakan dalam pembelajaran hari ini adalah pendekatan mendalam, yang mana itu bermakna nanti kita melakukan praktik. Lalu berkesadaran, kalian sadar bahwasannya ini harus kalian pelajari untuk kebutuhan hidup kalian di masa yang akan datang. Dan menggembirakan, nanti akan ada ice breaking. Lalu modelnya problem based learning berdasarkan masalah. Nanti akan Bu Cia kasih satu pertanyaan yang kalian akan pecahkan hal itu bersama-sama. Lalu metode belajarnya seperti biasa kita gunakan, diskusi kelompok, simulasi, tanya jawab, sama presentasi. Oke. Nah, sekarang kita ke permasalahannya.
Di sini ada video. Kalian simak dulu videonya. Sebenarnya apa sih masalah yang ada di dalam video ini? Mari Kak, mau pesan apa? Saya kopi. Kau ya? Kasih sama mie saja. Oke, siap. Ada tadi pesanan tak? Kenapa? Ada lagi. Tadi teman saya yang bilang kasih sama mie. Itu mie itu. Ada deh. Kasih sama mie Budi. Ini sudah Kasih sama mie Udah masak ya? Tidak deh, tidak. Oke, tapi teh. Kenapa lagi ada teh? Tadi kita bilang tadi teh. Ada teh aja. Nggak mau Ini itu teh. teh aja. Kamu minum kopi sambal. Oke. Itu kamu kalau udah masak ibu pegawai. Saya ada. Ini sambal kan? Yo, apa sih? Kenapa begini bahasannya? Kenapa begini? Kasihan kenapa salah terus? Datang sama datang teh. Sumpah aku itu pegawai datang sekali SOP perusahaan lain pertama yang datang. Emosi sekali kau. Dari dia mungkin. Kenapa sudah dia? Itu nasi meja ya. Pertama kali sering kamu makan dia di atas meja. Saya mau bayar ini. Oke, apa yang terjadi di video itu? Beda bahasa. Bahasanya masih bahasa Indonesia nggak? Masih di daerah Indonesia kan? Masih di daerah Indonesia, tapi bahasanya sudah berbeda. Itulah yang terjadi nak, kalau kalian ada miskomunikasi bahasa kayak di Lampung. Lampung itu iwa, itu artinya apa? Kalau di Jawa iwa itu apa? Kalau di Jawa iwa itu daging. Iya, daging. Di Lampung lada itu apa? Ya lada, merica, ya kan? Kalau di Jawa Barat, lada itu artinya pedas. Beda lagi. Nah, sama kayak ini, dia salah tafsir. Awalnya dari kata mie. Maksudnya mie itu dia mau ngikut sama si temennya dengan pesanan yang sama. Tapi kasirnya salah tanggap, dikasih apa? Dikasih mie sama kopi. Tuh, karena salah tanggap. Tuh. Bagaimana ya cara mereka menyelesaikan masalah mereka ini? Kira-kira ada nggak tools atau alat atau aplikasi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah mereka? Ada nggak? Ada? Pakai Google Translate kata Fatir, pinter. Tepuk tangan untuk Fatir. Iya, masalah ini bisa kita selesaikan pakai Google Translate. Oke, sekarang kita bahas dulu kenapa kita perlu tahu pemanfaatan AI. Oke, pertama, manfaat AI adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Kecerdasan artifisial itu banyak bisa bantu kita untuk lebih cepat. Satu, jawab pertanyaan. Kedua, mengenali wajah. Ketiga, memberikan rekomendasi film yang kita suka. Terus apa lagi? Menuruti apa perintah yang mau kita berikan sama dia. Tapi untuk mengenali wajah, AI itu butuh ratusan sampel wajah kita untuk bisa mengenali muka kita. Biasanya kalau handphonenya yang udah ada pengenalan wajah, pertama kali dia nge-scan wajah dulu dari depan, nge-scan wajah dari depan, dari atas, dari bawah, dari atas, samping kanan dan samping kiri. Itu cara AI untuk mengetahui ciri-ciri wajah kita, baik itu nanti pakai masker, itu bisa kelihatan dari mana? Mata. Itu ya. Terus sidik jari. Pernah daftarin sidik jari kan di handphonenya? Oke, kita harus berapa kali ngetep? Banyak kan? Karena seluruh sidik jari di jempol kita ini harus semuanya bisa kedetek sama si sidik jari yang ada di sini. Ya, atau yang ada di tengah lah kalau handphonenya ada di tengah. Yang pertama, membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Kalau dulu
Siapa yang suka ngedit video untuk posting TikTok di sini? Atau posting IG? Oke, bagus. Siapa? Banyak? Oke. Ada yang pakai CapCut di sini? Oh, oke, CapCut. CapCut itu biasanya pakai template atau ngedit manual? Dua-duanya. Kalau lagi males pakai template gitu ya. Kalau lagi rajin ngedit sendiri lama banget ya kan? Nah, ngedit itu kan lama banget, bisa makan waktu berjam-jam ya. Nah, sekarang udah ada template yang bikin mudah kita untuk bikin video keren apa aja. Nah, itu dengan bantuan siapa? AI. Terus dapat memperoleh informasi dengan lebih cepat. Tapi kebenarannya itu harus dicek kembali. Ingat, jangan percaya mentah-mentah sama AI. Ya, kita harus cari lagi, benar nggak sih dia seperti itu gitu. Oke. Terus dapat membantu berdiskusi apabila ada kesulitan dalam belajar. Ini ngerjainnya gimana ya? Panggil handphonenya. Oke, Google. Dia nyaut. Kok kamu anakku dia nyaut? Google, aku lagi bingung ngerjain PR pembagian 12 dibagi 4. Berapa hasilnya, Google? Hasil dari 12 dibagi 4 adalah 3. 12 divided by 4 equals 3. Enak gak? Cepet gak? Cepet. Cepet. Tapi Bu Cia ingetin lagi, jangan sampai kita terlena, jangan. Kalau kita terlena sama dia, nanti dianya pinter, kitanya yang bodoh. Jangan sampai mesin itu mengungguli kita sebagai manusia. Oke, kecerdasan artifisial itu banyak digunakan dalam pendidikan. Salah satunya beberapa aplikasi yang sering dipakai dalam pendidikan, banyak banget ya nak sekarang, cuman Bu Cia sebutin beberapa aja. Ada Ruang Guru, ada Zenius, Google Classroom, Canva yang sedang Bu Cia pakai sekarang, Google Translate, ChatGPT, Gemini AI, Suno, Jeb, banyak lagi. Oke. Terus mereka itu dapat membantu kita untuk apa? Menemukan contoh soal. Misal kita pengen latihan pembagian. Carikan saya soal pembagian bilangan puluh ribuan dibagi bilangan satuan, misal gitu. Nanti dia keluarin semua contoh soal yang bisa kamu pelajari beserta ada jawabannya, pembahasan atau cara ngerjainnya gitu. Terus menghasilkan teks menjadi suara, mencari terjemahan bahasa, membuat gambar atau video. Itu tadi manfaatnya AI untuk kita, untuk membantu kehidupan kita sehari-hari supaya lebih cepat. Jadi kalau handphonenya pintar, yang pakai juga harus lebih pintar. Percuma punya device handphone mahal-mahal, tapi cuma dipakai apa? Scrolling TikTok, scrolling Instagram. Sayang. Oke, Bu Cia akan membagi kita dalam kelompok. Nanti kelompok ini Bu Cia pecah jadi 2 ya. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke. Bu Cia akan membagikan LKPD-nya. Berarti ini di sini. LKPD-nya kalian kerjakan dengan bantuan handphonemu. Keluarkan handphonenya, keluarkan pensilnya. Nanti tiap-tiap kalian akan membagi kelompok. Siapa yang mau bacain ganti-gantian, siapa yang mau jadi moderator atau yang jadi MC ya. Nanti kalian yang rembukin dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang Bu Cia mau contohkan bagaimana caranya kita gunakan handphone kita untuk mengetahui bahasa asing. Mendengarkan. Oke Google.
Buka Google Translate di Google Chrome. Loh? Oke, Google terjemahan. Gitu ya. Nanti kalian bukanya di Google Chrome, jangan di Google. Ini tampilan Google Translate kurang lebihnya, ya. Kalian lihat dulu di depan. Jadi dia ada deteksi bahasa. Atau bisa kita pilih bahasanya. Misal, kalau kita mau pilih bahasanya tinggal klik yang ini. Ntar banyak banget bahasanya di sini, ada ratusan ribuan. Oke, sekarang kita mau pilih dari Indonesia, mau ke bahasa Inggris. Misal ya. Bu, kita bisa pakai papan ketik, ya. Atau kita bisa pakai perintah suara. Tapi biasanya kalau perintah suara, handphone tuh suka agak-agak kita ngomongnya apa, ya kan? Itu berarti kita belum update itunya, apa namanya, perangkat lunak handphone kita. Makanya dia deteksi bahasa kita nggak bener. Oke, kalau kalian mau pakai perintah suara, kalian tinggal pencet ini, ya. Nanti bahasanya, misalnya kalau kalian ngomongnya dari bahasa Indonesia, berarti awal di sini adalah bahasa Indonesia. Misal, di mana? Oke. Di sini where. Nah, aku pengen denger gimana caranya ngucapin where yang benar. Pencet tanda speaker. Oke. Where. Jadi kita bisa belajar ngucapin bahasa Inggris yang benar. Lagi ya. Oke, ada yang mau coba? Ada yang mau terjemahin? Ayo tunjuk tangan. Ayo nggak apa-apa. Ayo Fatir, yuk. Iya dong. Oke, silakan duduk, tepuk tangan Fatir. Oke, Fatir mau translate-nya ke bahasa Jawa. Aku suka main TikTok. Bahasa Jawanya aku seneng muter. Oh, berarti seneng ini bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya Oke, sekarang kalian lihat LKPD kalian. Kerjakan secara berkelompok. Gunakan handphone masing-masing. Bisa? Ada kendala? Enggak, oke. This morning I went to go to school by motor. Oh ini salah baca nulisnya. Suara ular. Suara ular. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, sudah selesai? Oke, seperti biasa, kalau sudah selesai, kita presentasikan hasil diskusi kita kepada teman-teman, supaya teman-teman tahu apa saja yang akan kita dapatkan dan manfaat yang kita dapatkan setelah belajar materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Oke. Siapa yang bacain nomor 1? Nando. Yo Nando, Ramadan yang pegang mic-nya. 1. Lick hearing that's how long hearing talking and also much fun. Yes, they're dying. What's heads the cinema? Yo, play it and shake with Dani. Oke, nomor 2 dibacain. Nando yang pegang mic-nya. Learning coding and AI is so. They I wait had the name.
Yang 4. Yo, I hit Right and see is with Judani. Doni. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pegangin mic-nya, Kabir. Yang mana? Ini AI adalah Yang gede suaranya. AI adalah aplikasi yang sangat pintar menjawab pertanyaan yang diberi oleh kita. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Google Chrome dan TikTok. Soalnya dulu bacain. Tuliskan 2 contoh aplikasi yang menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Google Chrome dan TikTok. Oke, Google Chrome dan TikTok. Ditutup presentasinya. Demikian Demikian presentasi kami. Kami tutup. Kami tutup. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 2. Alhamdulillah semua tugasnya sudah bagus, pertanyaannya sudah dijawab dengan baik. Alhamdulillah berarti sudah paham? Insya Allah sudah ya. Oke, lelah? Capek? Oke, sebelum kita evaluasi, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri, boleh di belakang sana, boleh di tengah-tengah. One he's having fun. Waduh, jangan dipegang, nanti jalan. Oke, sudah istirahat, bagaimana tadi, capek? Oke, alhamdulillah, tapi sekarang sudah istirahat ya. Jadi sekarang kita lanjutkan kembali kepada evaluasi. Jadi Bu Cia pengen kalian mengerjakan soal, tapi kita kerjakan soalnya lewat sebuah website. Silakan kalian buka Google Chrome di handphone kalian masing-masing. Google Chrome ya, bukan Google ya. Google Chrome, buka di handphone masing-masing. Yang tidak ada handphone boleh join dengan temannya. Oke, di Google-nya ketikkan Zep Quiz. Sudah terbuka semua Zep Quiz-nya? Oke, di pojok kanan atas handphonemu, ini handphonemu. Di pojok kanan atas handphonemu ada garis 3. Garis 3 itu silakan diklik. Nanti bawahnya, paling bawah ada masukkan kode. Lalu kalian masukkan kode ini. Sudah login semua? Kalau keluar masuk lagi. Oke, are you ready? Oke, ketika Bu Cia pencet start game-nya, kalian harus mencari bola di dalam kolam. Jumlahnya ada 10. Oke, setiap bola itu ada soalnya, kalian jawab. Paham? Oke. Oke, ini jawabannya. Sekarang kita lihat rankingnya. Masih Mutiara, Marisa sama Kazia. Tadi kita sudah main kuisnya, bagaimana, seru tidak? Itu tadi salah satu kita memanfaatkan AI dalam kehidupan kita untuk ngerjain soal. Jadi Bu Cia nggak usah koreksi-koreksi lagi, yang koreksi udah ada AI-nya, websitenya. Oke, sekarang kita mau refleksi. Hari ini kita sudah belajar tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Apa manfaat AI yang kalian temukan hari ini? Tadi pakai Google Translate, jadi lebih mudah dalam apa?
mengetahui bahasa. Good, pinter Ami. Jadi memudahkan kita dalam bekerja. Bagaimana kita bisa menggunakan AI dengan bijak? Bagaimana sih kita bisa menggunakannya dengan bijak? 1. Jangan share foto terlalu sering dengan AI. Jangan pakai foto teman untuk gantiin orang atau bikin orang di AI. Sekarang lagi musim prom bikin foto, ya. Foto yang cantik-cantik, foto prawedding, foto apa lagi? Banyak ya. Dia pakai gambar porno dan mengganti mukanya dengan temennya. Hal itu tidak boleh dilakukan. Itu sangat tidak bijak. Gunakanlah AI sesuai dengan fungsinya dan untuk kebutuhanmu, bukan kebutuhan orang lain. Oke? Lalu kita simpulkan pertemuan ini. AI membantu manusia dalam banyak hal. Misal, tadi kita sudah menerjemahkan bahasa. Kalian udah coba bahasa macam-macam tadi, bahasa Jepang, bahasa Portugis, bahasa Inggris ya kan. Nanti kalian mau coba di rumah bahasa Kazakhstan, terserah. Memberikan rekomendasi apa yang kita sukai, apa yang sering kita buka, dia kasih rekomend. Mempermudah pekerjaan, tapi kita harus tetap bijak dan tidak sepenuhnya bergantung pada AI atau kecerdasan artifisial. Selesai pembelajaran hari ini, tepuk tangan dulu. Oke, sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Buca tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.